Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 143 dari surat Al-Baqarah, yang kesimpulan dari ayat tersebut adalah umat Islam ini disebut dengan ummatan wasata, umat pertengahan. Yang dimaksud dengan pertengahan ini berarti umat pilihan, umat yang adil. Karena umat Islam disebut umat pilihan, khairu ummah, dan disebut dengan umat yang adil, maka Allah tugaskan umat Islam menjadi syuhada sebagai saksi-saksi. Karena menjadi saksi tentu dia harus menjadi contoh teladan. Maka umat Islam itu menjadi teladan buat umat-umat yang lain dalam kaitan dengan keyakinan, dalam kaitan dengan akhlak dan gaya hidup di dunia ini. Nah, pada ayat 144 masih kelanjutan dari 143 yang berbicara tentang peralihan kiblat umat Islam di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah mulai dengan qad. Qad ini dalam bahasa Arab ketika masuk ke fi'il madhi maka fungsinya untuk menegaskan dan memperkuat. Misalnya qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman sungguh telah beruntung. Nah, di sini masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau bukan dalam konteks Al-Qur'an, maka artinya bisa kadang-kadang. Tapi karena ini terkait dengan Al-Quran, maka tetap kata qad di sini tujuannya adalah litahqiq. Maksudnya apa litahqiq? Litahqiq itu artinya memperkuat yang maknanya adalah sungguh. Maka kalau kita artikan ayat ini, qad nara sungguh, kata Allah, nara kami melihat. Apa yang dilihat oleh Allah? Taqalluba. Taqallub itu dari kata qalaba. Nanti akan tambah huruf ta. Taqallaba. Kata qalaba itu artinya terbolak-balik. Maka dari kata itu muncul qalbun. Qalbun itu terbolak-balik. Maka minta sama Allah supaya hati kita yang terbolak-balik ini tetap di dalam iman. Kita bilang, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika kemasukan ta, maka maknanya adalah wajah Nabi Muhammad itu terbolak-balik. Maksudnya menunggu sesuatu.
Wajhika, wajahmu, maksudnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis sama, ke arah langit. Fi di sini artinya ke arah langit. Jadi Rasul ke atas nunggu. Kayaknya ada gelisah menunggu sesuatu. Kita kalau gelisah menunggu sesuatu itu biasanya kita mengarah ke langit. Ya Allah, seandainya dia datang. Seandainya rezeki ini datang hari ini, mungkin hidup saya akan beda. Jadi kalian ke langit. Sungguh kata Allah, kami melihat wajahmu ya Muhammad itu terbolak-balik, menengadah ke arah langit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seolah-olah minta kepada Allah supaya ada kemukjizatan. Apa kemukjizatan? Terkait dengan peralihan kiblat. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah sebelum hijrah, itu kiblatnya ke Ka'bah. Ketika hijrah ke Madinah, kiblatnya berubah. Kemana berubahnya? Ke Baitul Maqdis selama puluhan bulan. Peralihan kiblat ke Baitul Maqdis tujuannya adalah supaya orang-orang ahlul kitab Yahudi itu mereka akan simpati kepada Islam. Akan simpati kepada Islam tujuannya ngajak mereka masuk Islam dengan mengatakan kiblat kita sama loh. Yaitu ke Baitul Maqdis. Tapi apa yang diperoleh oleh Rasulullah ternyata kebalikannya. Nabi Muhammad SAW bukan mendapatkan simpati tetapi mendapatkan celaan. Apa celaannya? Kata orang-orang Yahudi di Madinah, tuh lihat tuh Muhammad dan umatnya. Mereka aja ikut kita. Ikut agama kita. Dalam artian arah sholatnya ikut kita. Berarti agama ini numpang, nompleng. Kemana? Ke Baitul Maqdis yang menjadi arah kiblatnya orang-orang Yahudi. Nabi gelisah. Karena enggak mungkin kita mengikuti keberagaman orang. Meskipun itu perintah Allah. Kegelisahan itu dilihat oleh Allah. Meskipun Nabi enggak ngomong. Nabi enggak bicara. Nabi cuma curhat sama Jibril. Ya Jibril, gimana kalau seandainya kiblat ini diarahkan? Kata Jibril, saya enggak punya kekuasaan untuk mengubah. Minta saja sama Allah. Tapi enggak perlu diminta, Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Doa kita yang kita panjatkan kepada Allah untuk menenangkan hati kita, Pak. Kita minta, ya Allah. Kira-kira Allah tahu nggak sebelum kita ucapin? Tahu. Loh kenapa kalau Allah tahu kita suruh berdoa? Supaya menenangkan hati, masih ada sesuatu yang dijadikan sandaran, harapan. Orang kalau ada harapan, hidupnya semangat, Pak. Bapak kalau nggak ada harapan, hidupnya gimana, Pak? Menderita, hampa. Mau kemana aja kayaknya nggak ada harapan nih. Gue mati aja lah. Susah ini, tuh nggak ada harapan. Tapi kalau kita mengadukan kepada Allah, berarti ada harapan. Bisa jadi ada perubahan. Yang mungkin bagi kita kayaknya susah berubah nih. Tapi bagi Allah nggak ada yang susah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma bilang, kun, fayakun. Maka serahkan semua hanya kepada Allah. Akhirnya karena Rasulullah adalah hamba yang paling dicintainya, maka kemudian dikabulkanlah permintaan Rasulullah dalam hatinya. Apa? Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Fa maka la ini lam taukid di dalam bahasa Arab artinya apa? Sungguh. Nuwalliyannaka, ada kata nun di akhir, nuwalliyanna tuh. Dua huruf taukid, Pak. Huruf taukid itu huruf yang kalau masuk dalam sebuah kalimat, maka itu memperkuat perkataan. Falanuwalliyannaka, maka sungguh kami benar-benar palingkan kamu kiblatan kepada kiblat tardaha yang kamu sukai ya Muhammad. Karena nggak mungkin permintaan orang yang dikasih akan ditolak oleh Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak.
Misalnya kita ada orang yang kita cintai nih. Kita cinta sama dia. Dia minta sama kita kasih enggak? Kita kasih. Meskipun disuruh metik bulan di atas sana itu. Kan ada lagunya itu. Harus menyeberangi lautan, saya akan seberangi. Itu kalau pacaran tuh. Metik bintang-bintang di atas, saya akan petik. Karena saya cinta sama kamu tuh, yang mustahil aja kita akan lakukan. Tapi pas udah jadi, lupa lagi. Lu gila apa? Masa gue suruh nyebrang lautan tuh. Muncul kalimat-kalimat begitu. Tapi karena Allah cinta sama Rasulullah, maka apapun yang jadi keinginan Rasul dikabulin. Banyak yang dikabulin. Kenapa? Allah cinta. Tapi ingat Rasulullah kalau minta, bukan seperti kita minta. Kalau kita mintanya dunia. Kalau Rasulullah mintanya kemaslahatan, kebaikan umatnya. Itu Rasul. Beda Pak. Makamnya beda. Kalau kita masih urusan perut mintanya, kalau Rasulullah mintanya sesuatu yang visioner. Yang bersifat global. Kenapa? Ya karena beliau jadi qudwah, uswah, contoh, pemimpin. Pemimpin itu harus melihat masyarakatnya. Bukan melihat dirinya. Itu bukan pemimpin tuh. Itu badut namanya. Kalau disuruh ngelihat dirinya namanya apa? Badut. Kalau badut Bapak lihat supaya kita nonton gitu Pak. Kita nonton. Tapi kalau dia pemimpin seperti Rasulullah, yang dia pikir apa? Ummati, ummati, ummati. Ketika beliau akan meninggal, yang muncul dari kalimat Rasulullah lisannya adalah ummati, ummati, ummati. Gimana ya Allah umatku nanti? Kalau saya meninggal, akhirnya umat Rasulullah SAW mendapatkan prioritas. Kita beruntung jadi umat Rasulullah. Prioritasnya itu nanti pada hari kiamat. Nah, kita lanjutkan. Sebelum nanti kita simpulkan apa isinya. Fawalli, maka palingkan. Jadi perintah nih. Fi'il amr. Fawalli. Fawalli apa? Wajhaka syatral masjidil haram. Wajahmu ya Muhammad. Istaqbil fi shalah. Maksudnya ketika menghadap Allah di dalam salat itu, palingkan wajahmu kemana? Syatral masjidil haram. Arah ke Masjidil Haram. Maksudnya Ka'bah. Karena Ka'bah ada di Masjidil Haram, maka langsung disebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kenapa? Karena yang menghadap Allah bukan cuma di Mekah. Yang menghadap Allah bukan yang ada di dekat Ka'bah. Tapi yang di Indonesia, yang di Maroko, yang di Afrika, yang di Asia, Asia Tengah, Asia Timur, dan seterusnya, itu menghadap ke Ka'bah. Maka disebut Syatral Masjidil Haram. Maka nanti akan muncul fikih. Apakah kita menghadap ke Ainul Ka'bah atau Jihatul Ka'bah? Itu dalam fikihnya kita akan bahas. Wa innal ladzina utul kitaba, dan orang-orang sampai mana tadi? Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka arahkan wajahmu syatra, mengarah kepada Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. La ya'lamuna, mereka sungguh tahu, annahul haqqu mir rabbihim, peralihan kiblat itu adalah benar dari Tuhan mereka. Mereka tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan pernah lengah terhadap apapun yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, paling tidak ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Allah. Apa pesan tersebut? Pesan yang pertama adalah kita perlu ada identitas, Pak. Identitas. Maksudnya apa? Identitas kita, keislaman kita itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Jangan ikut agama yang lain. Jangan ikut gaya model yang lain. Seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kita punya kiblat sendiri. Kita punya identitas sendiri.
Kalau kita punya identitas sendiri, maka kita akan bangga dengan identitas itu. Dan kita akan bela identitas itu. Apapun yang terjadi, apapun bayarannya, kita akan bela, Pak. Tapi kalau kita nggak punya identitas, repot. Bapak tinggal di Jakarta, nggak punya identitas KTP, bingung nggak? Bingung. Identitas itu untuk menandakan ada kartunya. Namanya kartu identitas. Tinggal di Jakarta nih, nggak punya kartu identitas Jakarta, KTP, repot nggak? Repot, mau ngurus apa aja orang nggak perhatiin itu. Pasti orang tolak tuh. Mana KTP-nya? Nggak punya. Pulang sana, pulang. Kesini kok nggak ada KTP. Ngurus apa aja pakai KTP nggak, Pak? Jangankan itu, minta daging korban aja pakai KTP. Lo orang mana? Orang sini, mana KTP-nya? Nih, oh iya tulis. Dapat dia korban daging tuh. Daging korban kan lumayan, Pak. Kalau beli mahal. Dia dapat gratis 3 kantong lagi. Lumayan dia makan bisa sampai 1 bulan tuh. Kalau jadi deng-deng. Kalau jadi semur, bisa juga sampai sebulan. Itu pakai kartu identitas. Maka identitas itu penting. Kenapa? Kebutuhan dasar kita. Namanya basic need. Kebutuhan dasar kita adalah kita perlu ada rasa memiliki kepada sesuatu. Kalau sesuatu yang kita miliki, identitas keislaman kita diganggu, marah nggak? Bapak marah nggak kalau ada orang yang mencela Rasulullah? Marah, Pak. Sampai berantem pun kita berani sama dia. Orang nyela kita mungkin nggak marah. Karena memang kita nggak sempurna. Betul yang dia katakan kepada kita begini-begini. Benar. Tapi kalau yang dicela adalah Islam, yang tukang mabok aja paling depan, Pak. Islam diganggu nih. Preman di belakang. Islam dia. Sholatnya enggak. Puasa juga enggak. Islam diganggu. Marah nggak dia? Pertama, Pak. Kita belakang. Ini yang pertama itu. Kenapa? Karena identitasnya diganggu. Kalau identitas diganggu, maka mengganggu dirinya. Tapi kalau dia dihina dirinya, mungkin dia biasa aja. Tapi kalau yang diganggu adalah Rasulullah, Islam, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia marah. Maka identitas itu menjadi kebutuhan dasar. Allah mengatakan kepada kita umat Islam, identitas kita itu adalah ummatan wasata. Seperti ayat sebelumnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Kalau pertengahan berarti seimbang. Kalau pertengahan berarti harus adil. Nggak boleh memihak. Kalau pertengahan berarti harus jujur. Kalau pertengahan berarti harus amanah. Maka prinsip ummatan wasata itu adalah harus jujur, amanah, adil. Kenapa? Karena dia akan jadi saksi. Saksi itu harus adil nggak, Pak? Saksi harus jujur nggak? Saksi itu harus amanah nggak? Amanah. Kalau saksi aja nggak adil, nggak jujur, nggak amanah, apa yang terjadi? Kasihan. Orang yang nggak bersalah bisa dihukum. Kenapa? Saksi palsu. Nggak jujur, nggak amanah, nggak adil. Nah, karena kita ummatan wasata harus berpijak pada prinsip jujur, amanah, dan adil, maka orang dianggap muslim kalau dia jujur, dia adil, dia amanah. Dimanapun kita berada, prinsip ini nggak boleh lepas karena identitas. Misalnya Anda di pasar jadi pedagang, jujur dong. Jangan zalimi orang, jangan nyurangi orang. Kita di kantor, jujur dong, jangan manipulasi angka, manipulasi uang. Kita berada di tempat manapun harus jujur, meskipun kita jadi pemimpin, ada orang satu etik dengan kita, yang lain bukan, harus adil dong. Kalau kita benci sama dia, harus adil di dalam mengeluarkan putusan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu, kata Allah. Kebencian kalian kepada satu kelompok kaum jangan membuat kalian berlaku tidak adil. Bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu dekat kepada takwa. Maka umat Islam karena dia akan jadi syuhada 'alan nas, jadi saksi buat umat-umat lain, harus jadi contoh buat umat lain, maka harus jujur. Kalau diberikan jabatan amanah,
nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kemaslahatan umat. Maka dalam kaidah fikih tentang siasa atau politik, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apapun yang menjadi perbuatan pimpinan terhadap yang dipimpin harus terikat dengan maslahah. Maslahah siapa? Umat. Apa maslahat umat? Kebutuhan pokoknya jangan main naik-naikin aja dong. Kalau perlu disubsidi, nggak boleh nggak disubsidi Pak, karena kebutuhan dasar. Misalnya beras, jangan main naik-naikin dong. Harus ada harga standar, kalau perlu ditekan supaya beras itu lebih murah. Kenapa? Kebutuhan pokok. BBM sama Pak, itu kebutuhan pokok Pak. Bapak kalau nggak ada bensin, susah nggak Pak? Mau kemana-mana susah, jalan kaki dulu, iya. Dari rumah ke jangankan ke Tanah Abang sejalan kaki saya kuat dulu. Sekarang dengkul ini. Yang kedua, udah muter-muter itu jalanan sekarang. Bapak mau ke Tanah Abang misalnya sekarang, lewat mana? Muter-muter Pak. Dulu main lurus aja ke Tanah Abang tuh. Dulu masih kampung tuh enak kita lewat. Tapi sekarang muter-muter capek tuh. Ke Petamburan aja setengah mati harus muter kita. Dulu main nyebrang aja udah jadi tuh. Nah itu kebutuhan pokok, maka nggak boleh semaunya pemerintah Pak, pimpinan. Secara umum ya, nggak boleh semaunya menaikkan. Kenapa? Karena terkait dengan kemaslahatan umat. Nah karena itu maka para sahabat Nabi luar biasa memberikan contoh. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawaha. Beliau pernah diutus Rasul. Ya Abdullah, coba kau pergi ke sana itu. Ke kaum Yahudi di Khaybar. Terkait dengan hasil panen kurma. Karena di situ ada milik Rasulullah juga. Coba kau taksir. Kau berikan perhitungan. Kau berikan penilaian. Yang namanya orang Yahudi, namanya suap itu udah sering terjadi Pak. Orang Yahudi itu suka nyuap. Supaya untuk dapat keuntungan. Maka ketika Abdullah bin Rawaha datang. Dia suap Pak. Supaya dia memberikan penilaian yang menguntungkan orang Yahudi. Karena suap itu dari zaman dulu itu sudah terjadi di orang-orang Yahudi. Terutama pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya. Maka dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa? Wa aklihimus suhud. Orang-orang Yahudi itu pendetanya suka makan suap. Dan sampai saat ini mereka menyuap tuh. Untuk apa? Untuk keuntungan mereka. Datang Abdullah bin Rawaha, beliau adalah orang muslim yang taat, yang berpegang pada prinsip jujur, amanah, dan adil. Disuap. Apa yang terjadi Pak? Dia terima atau dia tolak? Dia terima atau dia tolak? Ditolak Pak. Orang kalau muslim yang benar, dia pasti akan tolak Pak. Tapi kalau muslimnya, ya seperti kita-kita mungkin, dikasih uang 1 miliar. Oh, merah semua Pak. Merah semua. Mata kita jadi apa? Jadi hijau, jadi merah. Jadi hijau Pak. Oh udahlah, yang penting gampang itu. Udah sini. Urusan itu gampang, serahin ke gua. Oh. Pokoknya lancar. Luar biasa kan, uang mempengaruhi. Abdullah bin Rawaha, dia bilang, kalian menawarkan suap padaku demi Allah, aku datang kepada kalian dari orang yang paling aku cintai Rasulullah. Dan aku adalah orang yang paling dan kalian adalah orang yang paling kubenci itu. Yahudi kan orang paling dibenci itu. Tapi kebencianku kepada kalian tidak membuat aku berlaku tidak adil. Saya tetap adil. Apa yang saya bilang 8 ya 8. Kalau saya bilang 9 ya 9. Nggak bisa 8 kurang jadi 2. Apa? 10 tambah 2 berapa? Tetap 12 Pak. Nggak boleh 13. Itu ada korupsi 1 poin kan? Nggak boleh. Tetap dia bilang seperti itu. Kenapa? Jujur, adil, amanah. Apa kata orang Yahudi? Kalau orang seperti ente ini, langit dan bumi pasti akan tegak. Mereka tahu, kalau orang nggak bisa disuap, hidup akan adil, hidup akan damai, hidup akan harmonis tuh.
Yang bikin hidup ini bermasalah karena hakim-hakimnya disuap. Sehingga memberikan keputusan yang membuat orang diperlakukan tidak adil. Marah orang, Pak. Demonstrasi di mana-mana, Pak. Kenapa? Menuntut keadilan. Maka kalau dia mengaku sebagai muslim, identitas yang pertama apa? Ummatan wasato. Harus jujur, adil dan amanah. Identitas yang kedua, khairu ummah. Umat terbaik. Apa identitasnya? Amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau ada kebaikan, dukung. Kalau ada kemunkaran, lawan. Itu umat Islam. Tetapi dalam nahi munkar ada 3 tahapannya. Kalau kita bisa lakukan dengan kekuasaan, bil yadi, dengan tangan, lakukan dengan tangan. Fal yugayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangan. Misalnya RT punya kekuasaan, RW punya kekuasaan, lurah, camat, wali kota, bupati, sampai gubernur. Maka ubah tuh ketidakadilan, sesuatu yang maksiat dengan kekuasaannya. Kalau kita nggak mungkin dengan kekuasaan, karena nggak punya kekuasaan. Berarti ubah dengan apa? Lisan. Ngomong, Pak. Ngomong dengan apa? Orang ngomong macam-macam. Ada dong ngomong dengan demo, Pak. Didengar. Kalau nggak didengar, yang penting dia sudah amar ma'ruf, nahi munkar. Atau dengan tulisan, dia nulis. Kalau yang pertama, yang kedua nggak bisa dilakukan, lari yang ketiga. Apa yang ketiga? Wabiqalbihi, dengan hati. Artinya apa? Meskipun kita nggak mampu ngubah, tapi kita nggak dukung dia. Kita tidak suka dengan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan khairu ummah. Jadi umat Islam bukan umat yang cuek, Pak. Nggak boleh kita cuek. Umat Islam, umat yang peduli. Kalau orang-orang baik tidak peduli dengan urusan bersifat publik, umum, maka bisa jadi akan dipimpin oleh orang-orang jahat. Itu kata Plato, Pak. Apa tahu Plato? Tahu Plato? Plato bukan makanan, Pak. Itu soto. Apa Plato? Plato itu filosof dari Yunani. Nulis satu buku namanya The Republic. Di dalam kalimat buku itu disebutin, kalau orang-orang baik tidak peduli dengan urusan-urusan publik, artinya dia diam aja. Maka dia akan dipimpin oleh orang-orang jahat. Evil people disebut. Orang-orang jahat. Artinya apa? Orang-orang baik harus ngomong. Jangan diam aja. Saya bukan memprovokasi untuk demo, bukan. Maksudnya harus punya pendirian, punya posisi. Supaya kita enggak nanti dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya arah. Apa arahnya? Arah kita di dalam semua aktivitas kita, kiblatnya Ka'bah. Kalau Ka'bah, bukan kita nyembah Ka'bah. Kita nyembah siapa? Allah. Berarti harus ada arah yang sama supaya enggak berantakan tuh. Maka Allah tetapkan menghadap Ka'bah. Artinya semua aspek kehidupan muslim harus terarah kepada Allah. Bukan cuma ngikuti kebiasaan yang lain. Jadi semua aktivitas kita ini, Pak, sikap kita, akhlak kita, perilaku kita, cara dagang kita, cara bergaul kita, itu nilainya ke Ka'bah. Maksudnya ke Allah, berarti ke nilai-nilai Islam. Kalau nilai Islam berarti apa pedomannya? Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya dari yang paling kecil, cara pakaian. Cara pakaian nih. Sekarang kan kita lihat orang cara pakaiannya itu ngikutin budaya barat, Pak. Biar dianggap modern. Makanya banyak perempuan-perempuan ngikuti budaya barat. Apa? Pakaiannya transparan, tipis. Saking tipisnya cuma ini doang, Pak. Apa namanya sih? Apa sih? You can see. Apa you can see? Kamu bisa lihat. Jadi udah diobral tuh. Ini dianggap modern. Yang pakai jilbab,
yang pakai cadar dianggap tradisional. Kolot tuh. Ini yang terjadi sekarang. Padahal kalau lihat kepada apa yang Allah inginkan, pakaian itu fungsi utamanya adalah satrul aurat, menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat diserahkan kepada tradisi masing-masing. Ada pakai kebaya, tapi jangan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai abaya, ada yang pakai pakaian-pakaian lain, silakan. Yang penting menutup aurat, itu prinsip Islam. Kalau dagang, kita punya prinsip, Pak. Yang pertama, kalau berdagang jangan curang. Enggak boleh riba, tidak boleh ada goror. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, laisa minna man ghasya. Bukan termasuk umatku, kata Rasul, orang yang kalau dagang curang. Makanya Rasulullah pernah datang ke pasar, Pak. Ada orang jualan korma. Yang bawah kormanya basah, yang atas kering. Kalau basah kan nggak bagus nih. Yang kering bagus. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam. Lalu dia lihat yang di bawah itu basah, dia tarik. Apa ini, kata Rasul? Diceritain. Apa kata Rasul? Laisa minna man ghasya. Bukan umatku orang yang kalau berdagang dia curang. Beritahu kalau dia basah, dia basah. Kalau dia kering, dia kering. Beritahu kalau ada cacat, beritahu nih cacatnya. Jangan ditutup-tutupi. Itu baru ikut apa nilai Islam. Maka semua aktivitas kita harus orientasinya itu adalah kepada Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah dengar nama Konstantinopel? Pernah dengar ya? Konstantinopel di mana, Pak? Kemandoran, bukan tuh. Kemandoran tuh Pak Haji Mabtu. Di mana? Hah? Andalusia. Di mana? Kalau Andalusia di Spanyol. Hah? Italia Eropa. Jauh. Roma Eropa kan Italia itu. Di Turki. Konstantinopel. Turki di Eropa. Itu Konstantinopel ada di Turki. Yang disebut dengan Rum di dalam Al-Quran itu adalah gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Itu yang disebut Ar-Rum adalah bukan Romawi, bukan Itali, tapi adalah Turki. Nah, Konstantinopel ini di Eropa, Turki. Turki itu Eropa. Hampir berabad-abad. Warum. Jadi yang namanya Konstantinopel itu selama berabad-abad nggak ada yang bisa taklukin, Pak. Kenapa? Karena orang menaklukkan Konstantinopel tujuannya itu adalah untuk mencari, mengejar harta rampasan, mengejar kekayaan, mengejar kejayaan duniawi. Nah, muncul ada seorang anak muda namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya sang penakluk yang menaklukkan Konstantinopel. Semenjak kecil dia memang udah dididik. Sebagai apa? Sebagai orang yang ikhlas. Sebagai orang yang cinta Rasulullah dan seorang yang memang dalam dirinya sudah ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dari masih kecil udah dididik, jadi tertanam dalam dirinya. Semuanya arahnya ke kiblat. Apa kiblat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia kemudian diberikan tugas untuk melakukan penaklukan di Konstantinopel, dia bawa pasukan, Pak. Dia kepung tuh Konstantinopel selama 53 hari. Dan Al-Fatih itu tidak mengiming-imingi para tentaranya dengan imingan harta. Ente kalau bisa naklukin Konstantinopel, nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Enggak. Tetapi malah menguatkan mental mereka dengan apa? Puasa, sholat malam, dan doa. Itu senjatanya. Karena doa silahul mu'min. Senjatanya orang beriman itu di doa. Diperkuat supaya apa? Mentalnya kuat. Puasa, sholat malam, doa bersama.
Akhirnya Konstantinopel yang sulit ditaklukkan itu akhirnya jatuh di tangan siapa? Al-Fatih. Nah, karena jatuh takluk di tangan Al-Fatih, apakah Sultan Muhammad Al-Fatih itu langsung sombong? Dia merasa jumawa? Enggak. Langsung ketika dia bisa naklukkan Konstantinopel yang sekarang jadi Turki, itu, yang jadi Islam, itu gara-gara Sultan Al-Fatih. Dulu Kristen, kerajaan Romawi situ. Tapi ketika ditaklukkan jadi Islam. Sekarang Turki Islam apa bukan? Islam. Ketika dia menaklukkan, karena memang orientasi hidupnya itu adalah ke Ka'bah, ke Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dia sujud syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti raja-raja lain, dia pesta, bukan. Akhirnya Konstantinopel yang dulunya Kristen menjadi negara yang dihuni oleh umat Islam. Itu karena jasanya orang yang orientasi hidupnya adalah fawallu wajhaka atau fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Bukan cuma di sholat tapi juga di seluruh aktivitas kita. Nah, itu dari aspek sosial. Bagaimana aspek fikihnya? Aspek fikihnya dalam ayat ini menjadi ayat yang menunjukkan kepada kita kalau kita sholat arahnya harus ke Ka'bah. Harus, nggak boleh semaunya. Nggak boleh semaunya, Pak. Kalau kita berada di Masjidil Haram, langsung kepada Ainul Ka'bah, Ka'bahnya. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram, maka kepada jihatul Ka'bah, arah Ka'bahnya. Karena nggak mungkin bisa 100% pas kalau kita di Indonesia. Kata mazhab Hanafi, kita ke arah Ka'bah, toleransi bisa melenceng 45%. Kata mazhab Syafi'i, enggak, itu terlalu gede tuh. Yang penting Anda mengharap ke barat laut. Kata Majelis Ulama, menjembatani perselisihan ini, arahnya ke barat laut. Barat laut kemana? Ke sana. Miring sedikit tuh, miring sedikit ke wilayah kiri. Kiri atau kanan nih? Kanan, ke kanan dikit tuh. Supaya bisa pas. Paling tidak kalau melenceng nggak sampai melencengnya tuh keluar dari batasan yang ditoleransi. Itu fikihnya. Bagaimana kalau kita berada yang di tempat yang kita nggak tahu ada Ka'bah, kompas nggak punya, HP sinyalnya nggak bisa. HP kan ada kompas tuh Pak. Tapi sinyalnya nggak ada. Ada sinyal, nggak ada pulsa. Repot kan? Gimana caranya? Maka yang pertama kita cari orang yang tahu arah kiblat. Tanya ada orang. Kata orang nggak tahu juga. Orang bilang, gue nggak tahu di sini, kok bukan Islam. Kan bingung nih. Maka cara yang kedua adalah kita usahakan ijtihad. Kalau ijtihad itu artinya sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk mencari arah kiblat. Kalau ternyata kita ijtihad nih Pak, ternyata keliru. Yang seharusnya kita menghadap ke wilayah barat, barat apa sih namanya? Barat laut. Ternyata kita mengarah nggak sampai ke sana. Apa yang terjadi? Kata Allah tetap sah sholatnya. Kenapa? Wahai summa kuntum fawallu wajhakum syatra, dimanapun kalian berada, maka fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, meskipun kau keliru ke Ka'bah, tetap kau menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walillahil masyriqu wal maghrib. Timur, barat, selatan, utara itu milik Allah. Makapun kemanapun kalian menghadap, itu tetap Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikihnya. Dan itu harus dibahas dalam fikih sholat. Ketika membahas kiblat, saya nggak bahas semua. Yang kedua, secara hukum, di dalam ayat ini ada satu informasi, Pak. Apa informasinya? Ada yang disebut dengan nasakh. Ada nasi mansuh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Penghapusan ayat. Berarti nggak konsisten dan Allah.
Enggak. Karena Allah membuat aturan bukan buat Allah. Buat siapa? Manusia. Manusia hidupnya berubah. Zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Muhammad sama enggak? Beda. Zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang sama enggak? Beda, Pak. Zaman Nabi Muhammad enggak ada HP. Zaman sekarang ada, Pak. Zaman Nabi Muhammad enggak ada AI. Zaman sekarang AI. Nanya sama AI dijawab semua. Tapi hati-hati Pak jawabannya, kadang-kadang bohong. Anda tanya sama AI, coba cari nama ini gini. Dia pasti akan jelaskan dia adalah gini. Tapi jangan langsung percaya. Cari juga dengan bukti-bukti yang lain untuk memperkuat. Artinya apa? Beda kondisi, beda situasi, itu bisa beda hukum. Maka di dalam Islam, ayat ini menjadi bukti, ada yang disebut penghapusan hukum. Awalnya kita sholat menghadap Baitul Maqdis, lalu dihapus hukum atau aturan ini dengan hukum yang kedua, menghadap ke Ka'bah. Berarti ada penghapusan hukum enggak? Ada. Penghapusan hukum ingin mengatakan kepada kita, hukum Islam itu fleksibel, lentur. Jadi kita nggak boleh Pak terikat dengan hukum Islam seperti kita terikat mati. Dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Mana bukti yang lain bahwa terjadi penghapusan hukum? Bukan cuma peralihan kiblat. Hukum waris. Jadi hukum waris nih, dulu sebelum ada hukum waris yang kita kenal sekarang, umat Islam itu kalau meninggal, maka dia diwajibkan memberikan wasiat harta untuk orang tua dan kerabat dekatnya. Di dalam Al-Quran ada tuh. Wasiatan, ada wasiat. Kalau dia, idza hadara ahadakumul mautu, kalau sudah datang kematiannya, maka dia diwajibkan untuk berwasiat kepada kerabat dan anaknya. Wasiat. Yang pertama, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Di surat apa itu? Al-Baqarah. Diwajibkan buat kalian, kata Allah, apabila kematian menjemput salah seorang dari kalian, jika kalian meninggalkan harta untuk berwasiat kepada orang tua, karib kerabat. Setelah itu hukum ini dihapus. Oleh apa? Oleh hukum waris. Di mana hukum waris yang menghapus? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu menghapus dan rinciannya jelas. Pertama, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. 2 banding 1. Kemudian disebutkan lagi, istri dapat 1/6. Kalau dia punya anak. Kalau nggak punya anak, 1/4. Kemudian disebutkan lagi banyak tuh detailnya itu. Maka belajar fikih mawaris tuh aturannya di situ disebutin. Tapi fikih mawaris sudah jarang dipelajari. Kenapa? Karena nggak ada harta kita miliki Pak. Mau dihitung apanya lagi? Harta yang kita miliki udah nggak ada, apa mau dihitung tuh? Makanya fikih-fikih mawaris kadang-kadang udah nggak pakai tuh. Orang sudah pakai sesuai dengan keinginannya. Ini kontrakan ada 10 nih. 1 buat lo, yang perempuan. Yang laki-laki dapat 2. Yang 1 dapat perempuan 1. Jadi udah dibagi-bagi sesuai dengan keinginan, namanya hibah. Jadi supaya orang gak ribut tentang warisan, orang tua ini sebelum meninggal udah dikasih tuh. Ini nanti kalau gue meninggal nih, 1 nih buat yang si A nih. Ini buat A nih 1 nih, 5 orang anak perempuan. Yang laki ada 2 dapat nih, tinggal 1. 1 ini jangan lu jual ya. Dia bilang, 1 ini tetap buat gua, hasil dari kontrakan itu buat sedekah gua. Setiap bulan kasih masjid untuk kepentingan wakaf tuh. Nah, berarti orang itu pintar. Meskipun dia meninggal, tetap mengalir pahalanya. Jangan habis sama sekali Pak. Kita punya harta habis direbutin oleh anak cucu. Sementara kita nggak punya tabungan. Maka harus ada tabungan. Tapi ingat, kadang-kadang anak tuh meskipun udah dibilangin, tetap dijual Pak. Oh,
Ini udah dipesan wasiat nih, dijual juga, emang kurang ajar itu. Makanya dididik yang benar. Supaya anak itu benar-benar soleh. Kalau nggak soleh, repot Pak hidup kita nanti di akhirat. Yang kedua, masa iddah. Dulu perempuan kalau suaminya meninggal, 1 tahun Pak iddahnya. Nggak keluar selama 1 tahun. Dan itu masih banyak dipakai oleh orang-orang sekarang. Orang dulu ya. Sekarang enggak. Suaminya meninggal, dia udah keluar deh. Orang dulu 1 tahun nggak keluar Pak. Dia jaga itu. Dan itu dalam Al-Quran disebutkan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan. Apa itu terusannya? Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Artinya apa? Kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menunggu masa iddahnya 1 tahun nggak keluar. Ghaira ikhraj. Dipakai. Saya di Sulawesi Tengah, masih ada perempuan yang begitu, Pak. Suaminya meninggal, dia pegang tuh. 1 tahun nggak keluar. Luar biasa itu. Kalau kita nggak sanggup tuh, ya kan? 1 tahun. Bagi laki-laki sih bebas, perempuan nggak sanggup tuh. Apalagi yang kerja. Dihapus dengan ayat, yang ayat itu mengatakan kalau perempuan ditinggal mati suaminya, maka iddahnya arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, jangan dia ngelirik cowok lain dong. Jangan juga ada yang langsung melamar di situ. Itu masa iddah. Nanti selesai masa iddah silakan. Luar biasa. Ajaran Islam itu luar biasa. Dulu 1 tahun mungkin karena berat, maka kemudian dihapus menjadi 4 bulan 10 hari. Dan yang berlaku sampai saat ini adalah kalau perempuan ditinggal mati suaminya, maka iddahnya itu adalah arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pesan ayat Quran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kita jadi sadar bahwa prinsip-prinsip yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat ini, prinsip yang pertama adalah kita harus paham bahwa kita punya identitas yang harus dijaga. Yang kedua, jadikan semua aktivitas kita orientasinya ke Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.